Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mini Podcast Masa Lampau 19 bersama saya Muhammad Dani Amzaidan as a moderator of Mini Podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah beliau adalah seorang calon aktivis muda. Kayaknya bakal di DPR deh nanti. Enggak. Gila lu. Jadi Fadli John. Beliau adalah Fahmi Nurdiansyah. Nih, perkenalin nih. Oke, perkenalkan nama saya Fahmi Nurdiansyah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3, sekelas sama Dadan. Ya mungkin segitu cukup. Udah itu doang. Iya. Lu punya usaha nggak? Punya brand atau apa gitu? Gue punya usaha enggak sih? Belum ya? Iya belum. Oke, biar gue jelasin dulu nih peraturan di podcast ini sebelum kita mulai ke pembicaraan yang lebih serius. Iya. Peraturan pertama, nggak ada, Enggak ada. bebas. Oh iya. Gila ya. Lu mau bicara yang sensasional silakan, asalkan lu punya responsibility di dalamnya. Iya. Lu mau bicara nyinggung orang, asalkan lu yang tanggung jawab di kemudian hari. Iya, Mau iya. bicara tentang apapun itu, mau ras mau agama, silakan. Iya. Asalkan lu sekali lagi punya responsibility di dalamnya. Yang kedua, peraturan kedua nih ya, apabila ada yang melanggar peraturan pertama, kembali lagi ke kebebasan, bebas lainnya. Nah, siap. Jadi gak ada peraturan. Oke. Oke, langsung aja nih ya. Udahlah, basa-basa basi lah. Bro, 5 tahun gua di Bandung, cuma Fahmi yang bisa ngajak gua ke kafe. Sumpah. Kok bisa gitu sih? Gua orangnya tipe malas ketemu orang. Kok lu bisa yang jadi pertanyaan nih, lu bisa malas ketemu orang kenapa? I don't want it. I don't know. Gua mau asalkan ada medianya nih. Kalau cuma nongkrong doang, terus bareng sama temen yang gua rasa perlu waktu lagi untuk klop gitu. Iya, Gua belum terlalu klop dan gua belum terlalu berani. belum terlalu berani. Kalau kecuali temennya klop. Ah, Intinya ya lu tahu sendiri kan gua. ya. Oh iya benar. Gua udah pernah cerita. Iya. 5 tahun loh. 5 tahun di Bandung loh. 4 tahun. Sumpah. 4 tahun baru ke kafe. Gila. Yang kedua gua ngirit duit nih. Oh gitu. Gue masih mending cari media lain lah kayak Pucal atau segala macam. Tapi kalau Pucal tiap minggu ketemu orang banyak, normal sih, nggak terlalu ansos bisa. Langsung aja nih ya, gue sebanyak basa-basi ya. Ke pertanyaan pertama, lu nganggep diri lu apa sih? Nganggep diri gua. Nah dulu nih ya, kalau si Pipo gue tanya, Po, lu nganggep diri lu apa? Filsafat atau orang yang lebih menyukai filsafat? Gue kayaknya dan sementara ini lebih menyukai filsafat dulu. Untuk gelar filsuf pada gue kayaknya terlalu berat deh. Kalau lu nganggep diri lu apa? Kalau gua nganggep diri gua ya sebagai pribadi diri gua saat ini Iya. haus akan ketidaktahuan. Haus akan Ketidaktahuan. Karena sejatinya ketika orang merasa tahu dia tidak akan mencari tahu. Gitu. Terus kalau gitu muncul pertanyaan lagi nih. Iya. Apa yang pengen lu kulik dari ketidaktahuan tersebut? Apa yang gua kulik dari ketidaktahuan tersebut? Balik lagi ke prinsip itu. Kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi. Jadi selama gua nggak tahu, gua harus nyari tahu maksudnya tuh. Jadi mencari ketidaktahuan tuh hasrat diri atau obsesi. Gimana sih caranya supaya gua nggak tahu gitu? Gimana sih caranya supaya gua nggak tahu? Karena orang yang merasa tahu dia tidak akan mencari tahu. Maksudnya gitu. Ini agak nggak enak tuh belakangan coba. Jadi lu pengen jadi gelas kosong terus gitu di depan orang. Iya. Padahal penuh. Enggak juga. Kirain. Oke. Seperti itu sih. Pendapat lu soal PSBB gimana? Apakah ekonomi keluarga lu ada yang ngaruh atau enggak sama sekali? Yang uniknya di kelas kita, ada anak kelas yang ekonominya terpengaruh sampai mengganti makanan nasi, pokok nasi jadi singkong. Ah gila, siapa? Nanti gue sebutin di balik podcast ini, kasihan bro. Gila anjing. Gua tanya lu ngapain gak bilang di kelas gitu kan? Kita kan bisa bikin donasi, gak apa-apa dan cuma sehari kan kalau sekeluarga 5 orang makan singkong doang ngeri dong. Anjir. Seriusan Mi, ganti nasi jadi singkong. Ini kayak anak pedalaman aja. Edan. Ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang udah bangkit, sekarang keluarganya udah punya ekonomi yang bagus lagi, punya bisnis baru lagi. Lu gimana semenjak masa PSBB ini? Tanggapan gue semenjak masa PSBB ini matinya pikiran, bukan pikiran sih,
ekspresi gue terhadap keseharian gue. Iya. Contohnya awal gue semester 1 di kampus itu Lu gua blur? Iya, sering kemana-mana gitu dan gak mau diem gue tuh. Gara-gara Karena didikan gue tuh di Bandung dididik sama kakak kelas pesantren. Gue satu kosan nih. Kalau misalkan gue di kosan ada siang atau sore, kasarnya gini sih, rek naon di kosan gitu. Oh, I see. Dek naon cicing wae. Rek naon cicing wae gitu. Teangan babaturan. Diskusi, ngobrolkeun keilmuan. Terus gitu. Terus sampai pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan gitu. Nanti aja nak. Dan cicing di imah teh urang bete pisan, mantakan kunon urang ayeuna aya di Bandung can waktuna kuliah offline. Karena urang di imah mah mati dan kegiatan gua di rumah selama PSBB bangun tidur main game, makan tidur main game, makan tidur main game. Kecuali kalau misalkan ada yang ngajak diskusi baru oke hayu. Lalu kalau misalkan ada kegiatan di organisasi baru gua hayu gitu. Pertanyaannya kenapa mati, Mi? Apa emang lu karakter lu kalau di rumah gitu? Iya, Pas banget. iya karena pola pikir gua tuh Rumah tempat masih istirahat. belum pola pikir gua sampai saat ini lingkungan itu yang mempengaruhi diri gua. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang bisa. Lingkungan itu mempengaruhi diri gua. Oh, Kalau pikiran gua di Bandung itu tempat yang nyaman buat nyari ilmu, buat membuka relasi. Pokoknya serba ada kalau di Bandung. Kalau di rumah kegiatan ya seperti itu. Gua, Ya, terus lanjut. udah segitu aja sih. Gua malah di Bandung malah doyan di rumah. Aneh nggak tahu kenapa sih ya. Gua pas di Indramayu dulu malah sebaliknya gua. Malah itu kebalikan banget gua sama Fahmi ternyata guys. Ada aja. Jadi lu nganggap diri lu sebagai gelas kosong yang terus pengen cari ilmu. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai mati. Ya sampai mati. Metodenya sama. Sama gimana? Metode cari ilmunya. Cari ilmunya ya beda-beda. Gue tuh nyari ilmu nyari ilmu itu dimulai sekarang tuh gue nyoba untuk belajar literasi. Karena dari sekolah, bawaan sekolah tuh gue nggak suka baca buku. Sampai sekarang. Iya, nyari ilmu itu metodenya selain membaca buku, banyak diskusi gitu, banyak mencari relasi untuk mendapatkan ilmu. Pada intinya itu. Terus pendapat lu soal PSBB? Oh iya, balik lagi PSBB ya. Pendapat gue sih, pendapat dari ranah apanya dulu, kenapa diadakan PSBB atau gimana gitu, atau apa yang atau menjadi dampak apa sih sama PSBB gitu. Dampak PSBB terhadap kehidupan lu keseluruhan. Iya, kalau keseluruhan sih jujur awalnya gue yang aktif diem di rumah, diem kayak orang mati, otak gue mati, diem aja Banget. iya, di kamar jarang main gue di rumah, paling seminggu main keluar cuma sekali 2 kali, itu juga kalau ada yang ngajak ngapain, kalau enggak ada yang nyamper gitu. Jadi lu nggak betah PSBB? Nggak betah Banget. Dan kalau ngobrolin PSBB mah bro, masuknya kena COVID kan ya. Sampai sekarang gue nggak percaya COVID ada. Sampai sekarang. Iya. Karena apa? Kemarin, ini sumpah ya, bibi gue tuh kena COVID di Jakarta. And then? Nah, terus gue tanya, Bi saya nggak percaya bibi kena COVID, gue langsung digituin. Terus? Iya. Terus kata bibi gue, bibi kena, katanya gitu. Terus beres gitu, emang gejalanya apa Bi? Ya panas, dingin katanya seperti ini. Terus gue tanyain ke anaknya, kamu percaya nggak mama kamu COVID? Enggak. Dan ketika ngobrol sama anaknya, mama itu udah sembuh, cuman karena persyaratan di rumah sakit itu pasien tuh harus tes swab dan di COVID kan. Sedangkan swab belum dikalibrasi secara universal. Sedangkan swab udah menyatakan positif gitu. Ya cuman keadaannya tuh dia tuh udah sehat. Bibi sekarang udah sembuh nih. Udah, lu tau nggak fakta swab yang baru kali ini? Fakta swab. Oh, gua denger di podcast Dedi, Iya, katanya yang nggak belum jelas gitu.
Iya, ada tipenya. Jadi keakuratan swab tuh Memang gede. memang gede, masih rancu juga gitu. Nggak ada yang, kalau ngobrolin COVID tuh nggak ada tes yang benar-benar murni 100%. Ini yang bikin malas ini. Ini kan, ini yang bikin malas kan. Terlalu panjang kalau ngobrolin COVID mah, gua ntar disangkanya so tahu. Iya. Tapi sampai sekarang gua nggak percaya adanya itu COVID. Pendapat lu Jering gimana nih penjara nih? Kalau ngobrolin Jering nih, dia tuh orang yang paling berani ngobrolin tentang COVID. Lalu dia bukan mencela, mengkritik ID. Dan sebenarnya yang jadi unik tuh seperti ini nih. Si Jering itu dari pihak ID sendiri nggak ada yang mau memenjarakan gitu. Cuma siapa yang memenjarakannya? Dan terbukanya setelah dia terkena pasal itu, sudah menjadi tersangka bahwa ketua ID. Padahal awalnya pihak ID nggak ada yang memenjarakan kamu. Itu yang jadi aneh. Gua bisa dibilang orang yang 50-50 nih terhadap corona ya. Di sisi lain gue percaya, di sisi lain gue enggak. Soalnya percaya, gue pernah kena gejalanya nih. Gejalanya seperti apa? Ada sesak napas, panas, ada segala macam. Pokoknya aneh lah rasanya. Baru-baru ini gue ngerasain. Yang kedua, kakak gue perawat, cewek. Oh iya. Hamil. Terus yang ketiga, sebenarnya gue nggak masalah kalau gue kena corona nih. Karena gue udah ngitung umur gue segini, pola hidup gue segini, refill gue segini, recovery gue segini. Iya. Cuman yang gue nggak terima sampai sekarang kalau corona tuh apa tuh namanya, bisa jadi pembawa sifat. Jadi gue nya kena corona, gue nya nggak apa-apa. Iya. Tapi gue bawa virus corona ke orang tua gue. Orang tua gue belum tentu nggak apa-apa kan. Iya benar. Itu yang nggak bisa gue terima sampai sekarang. Makanya ya udah deh, cari aman aja gue. Iya. Yang nggak bisa gue terima cuma itu doang sih. Gara-gara carry. Ngobrolin PSBB. Dan di rumah gue di pelabuhan PSBB kayak nggak PSBB aja gitu. Ngobrolin PSBB memang nggak jelas. Gak bakal ada ya. Bukan nggak bakal ada, cuma nggak jelas aja, berancu banget gitu. Lu tau nggak sih di daerah kalau yang ngelakuin PSBB malah warganya nyerbu, tau nggak? Oh iya. Cuma denger berita tuh. Enggak gue. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya nih ya. Iya. Jujur tapi nggak boleh bohong nih. Iya. Gak ada tirai ini ya. Iya, nggak ada. Menurut lu anak kelas KPIC asik gak? Kata gua, asik banget gila. Asiknya? Iya, sumpah asik. Iya, asiknya kenapa? Berbagai orang itu ada di sana gitu. Orang introvert, Sadili. Bukan introvert, bro, waro katanya. Dia termasuk introvert. Iya sih. Iya, menutup diri itu benar-benar menutup gitu. Iya sih. Asli kurang bisa memberi. Iya. Cuma jadi nilai plusnya tuh kita nggak tahu keilmuan dia bagaimana, dan gua nganggapnya benar-benar positif. Dia itu orang benar-benar pintar loh. Kalau gua mikirnya gitu. Dia itu bukan sembarang orang. Takut ya gitu. Dari dimnya dia tuh ada sesuatu yang benar-benar spesial. Itu dim. Hah? Dim. Apa dim? Dia maksudnya. Dalam diri dia itu ada sesuatu yang benar-benar spesial dari diamnya dia. Itu maksudnya. Justru gue lebih takut ketipu orang kayak Sadik gitu. Iya. Ya, kalau orang lihat candaan jadi bahan bercanda gitu ya. Cuma tahu aja ditahan, bro, Sadik. Sumpah. Terus ngobrolin tentang KPIC lagi. Orang introvert ada, aktivis ada, akademis ada. Husna ya? Iya, nggak Husna doang sih, banyak gitu. Terus orang yang pokoknya segala macam ada. Sampai gue tuh bukan ngurus sih, sebagai takutnya gue dibilang sombong. Santai aja. Iya, takut kita. Yang penting lu jelas. Iya. Sebagai Kosma KPIC itu ngerasa gue nggak pantas gitu, karena orang iya sumpah gue tuh ngerasa gak pantas gitu. Karena apa? Orang-orang di KPIC itu potensinya besar bro. Orang-orangnya bukan orang-orang biasa.
Itu yang gue tangkap. Bukan sebodoh, serendah-rendahnya gitu. Orang KPIC itu nggak ada yang rendah. Paham gak maksud gue? Serendah-rendahnya nggak ada yang rendah. Potensinya besar-besar. Kelihatan ada yang uring-uringan, ada yang ini itu. Di balik itu Ngeri. orang itu ngeri gitu. Jangan nggak usah sebut nama gitu kan. Dan lu pasti bisa menebak siapa aja teman-teman yang seperti ini, yang seperti ini. Semuanya mempunyai kespesialan dalam dirinya gitu, potensi besar dalam dirinya. Itu yang bikin gue ngedon. Dan gue tuh sempat suka mengevaluasi diri gue ya. Oh ya Allah, gue takut jadi Kosma tuh benar-benar takutnya karena apa? Takut gue tuh terlalu ngediemin anak kelas gitu. Dan hal lain sebagainya. Nah gue sekarang nanya ke lu nih, kritikan lu terhadap gue apa? Kritikan lu terhadap gua, kritikan gua terhadap lu. Iya. Kayaknya untuk saat ini lebih ke pendekatan aja sih. Normalnya nggak ada. Asal Serius? formality lu udah bener asal formality. Tahun kemarin lu melaksanakan tugas dosen secara formal dengan baik. Iya. Jadi tinggal pendekatan aja udah. Cuma nanya-nanya doang udah. Karena tugas lu cuma sebatas itu, Mi. Iya. Benar. Itu doang kan. Oke, lanjut ya. Berarti lu nganggep kelas KPIC ini secara tidak langsung merupakan generasi monster. Iya bener. Iya kan? Serius. Gue juga mikir gitu sih. Gue mikir gitu. Gue yakin orang-orang di KPIC itu jadi semua. Nggak bakal ada yang belangsak di dunia, nggak bakal ada orang yang melarat di dunia. Gue yakin. Amin. Iya. Lu tau si Wisna? Si Wisna udah pernah bikin buku, bro. Iya tahu gue. Iya. Si Wisna pernah bikin buku. Si Aidil dia jadi ketua organisasi kan di FBI kan. Iya. Dia ngajakin gue tuh. Jawa Barat bos. Gila. Padahal orang Palembang ya. Iya. Terus Potensinya gede-gede terus siapa lagi? Si Ayeng diem apanya 10 juta. Ah serius? Tanya dia sama dia. 5 juta lebih bro harga Ayeng. Ajrul Gebog. Orang dua ini tuh ngeklop dalam pergaulan. Ngeklop dalam artian pergaulan tuh dari segi pergaulannya, dari kesehariannya. Bukannya so tahu ya, yang gue lihat nih tentang Ajrul Gebog dan kawan-kawannya itu mempunyai chemistry yang baik gitu, dan itu akan bukan mengubah, menjadi potensi besar untuk mengklopkan angkatan kita gitu. Orang-orang di kelas kita tuh. Jadi jembatan itu. Angkatan Ajrul Gebog. Bisa dibilang jembatan angkatan mereka berdua. Terus siapa lagi ya? Gue kalau disebut satu-satu mah takut nggak ada yang disebut gitu, maksudnya ntar nanti aja. Dalam hatinya ya gue nggak disebut. Takutnya gitu, gue tuh orang tipikal takutan bro, sumpah. Kirain gue berani. Bro teman-teman semuanya ya. Kesan gue pertama ngeliat Fahmi, wah enak banget, sumpah. Iya, gue ngeliat lu pas ngeliat antrian loh. Pas ada yang ngumpulin berkas. Lu tanpa duduk maju sembarangan. Pak ini berkasnya Pak. Ini anak bisa. Terus pas ngantri dapat baju. Woi belasan yang ngantrinya gitu kan. Wah anjir nih anak. Gila tenis banget gue bilang, pede banget. Gue mah pelantar-pelantar nih. Iya. Padahal mah dulu enggak. Ya emang gue tuh kata orang gue tengik. Padahal emang. Iya gue jujur tengik. Serius sumpah. Sudah kapan weh? Gue tuh sampai dimusuhin satu angkatan di sekolah dulu. Gara-gara aduh bangsat. Di pesantren gue begini nih ceritanya nih. Ya. Tolong nih gue ceritainnya. Pokoknya tentang cewek gitu ya. Dan gue nggak derima gitu, maksudnya nggak derima tuh dalam artian kan tadinya gue bercanda doang nih ke kota beli bunga gitu. Gue beli bunganya nggak tahu, pengen aja beli bunga nih kasih ke cewek. Iya, yang paling cantik kata gue bilang gitu. Karena gue percaya, tolongin gue percaya sama temen, dikasih ke cewek yang ya bisa dibilang begitulah, yang nggak serak sama hati gue gitu maksudnya. Iya. Nggak serak, bener-bener nggak serak sama hati gue. Nggak klop ya? Nggak klop banget sama hati gue. Ya yang pada akhirnya gue ngajakin berantem satu-satu tuh teman-teman yang itu. Nah teman-teman yang itu mempengaruhi teman-teman yang lain. Oh I see.
Iya. Gue dimusuhinnya satu angkatan sama cowok doang. Dan itu doang kasih. Udah gitu, gue berantem tuh selama seminggu ya. Dalam artian berantem ya pokoknya nggak harmonis lah. Di situ gue kumpulin teman satu-satu semuanya, gue tanyain satu-satu mau lu apa gitu, apa yang harus diri gue perbaiki di situ. Dan gue merasa setiap langkah yang gue ambil itu gue ngerasa takut itu karena kejadian itu. Gue belajar dari kejadian itu checkpoint dalam hidup lu. Iya, checkpoint dalam hidup gue. Makanya gue takutan, bener-bener berhati-hati kalau misalkan ngobrolinnya apa sih kurangan gue ngerasa banyak kurangan banget gitu. Dan gue selalu ngobrol ke orang tuh non kekurangan orang, apa yang harus gue tambahin. Iya, kritikan lu terhadap gue apa, gue selalu pengen itu. Lu mau bilang anjing, goblok, tolol, nggak apa-apa tuh. Kalau selebihnya itu bikin diri gue berkembang gitu. Berarti lu ikhlas Dibilang kalau misalkan gue salah nih, lu goblok, tolol, kesalahan lu kayak gini, lu seharusnya jangan gini, boleh, gue welcome. Bagus. Iya. Gak jarang loh ada orang yang diingetin kesalahannya malah ngotot. Gue dulu gitu soalnya. Iya. Mungkin kan ngotot. Pak polisi gue gak mempan sama gue. Gak percaya gue. Gak mempan gimana? Nggak, nanti kekurung ada. Ya lu adanya gak boleh bohong ya. Jadi gini, ditilang motor. Iya. Gue cerita jujur, Iya. disangka bohong. Iya. Gue digeplak. Bantuin Gila. lagi udah. Berantem aja. Oh berantem. Orang banget nih sama orang iya orang-orang introvert kayak Dadan tuh orang-orang menutup diri itu sebenarnya keberaniannya besar gitu. Malu nih, jatuhnya nih. Emang malu. Cuman dapat impact malunya lebih gede lagi. Iya. Beraninya besar, impact malunya lebih besar. Itu kalau kekurangan introvert ya. Jalan gitu. Iya. Sekarang nih Mi ya. Nah. Anjir mau ngomong apa lagi tadi gue? Titik terendah di hidup lu tuh pada saat kapan? Titik terendah. Pada saat kapan? Di mana? Terus mengapa? Anjir, gue kalau ngobrolin titik terendah, gue gara-gara cewek. Anjing banget gue jujur nih ya, gue paling anti temenan sama cowok yang galau sama cewek. Iya. Kecuali ceweknya udah di tahap serius gitu. Iya. Kalau cuma pacaran doang terus berantem mah, ya Allah men. Referensi cewek banyak kali. Cuman gak apa-apa, ceritain aja Mi. Siapa tahu gue bisa merubah pikiran gue. Lu ngelihat gue tuh kayak orang yang gimana sih, Dan? Gue nanya balik nih ke lu. Lu ngelihat diri gue tuh orangnya kayak gimana? Gue udah ngomong, tengil bro. Selain tengil apa aja? Tengil, ikhlas, Iya. haus akan ilmu, penuh dengan keberanian. Walaupun kadang resiko juga dihitung. Salah bos. Kalau ngobrolin penuh dengan keberanian, gue nggak bakalan jadi bad boy. Gak bakal jadi dengan Bad boy. Emang lu bad boy? Iya. Gue akuin itu. Kurangan gue gitu. Titik terendah dalam hidup gue tuh bukan masalah keluarga, bukan masalah sekolah, bukan masalah pertemanan. Gue masalah cewek. Sampai sekarang kenapa gue takut mencintai cewek, karena gue takut gila karena cewek. Apa lu terlalu posesif deh? Bukan terlalu posesif, ketika gue emang benar-benar sayang, gue otak gue tuh terpacu semua sama cewek. Kalau gue udah sayang, serius sumpah. Makanya ketika gue pengen deketin cewek tuh, gue ngitungnya beribu-ribu bos. Kalau pengen ngeseriusin cewek tuh, iya beribu-ribu kali gitu. Baru. Kalau cuma deket mah ya gombal mah. Makanya dibilang fuckboy gue kan, fuckboy apaan gitu gue. Susah kalau misalkan mau pengen pacaran tuh, kalau deket mah ya wajar. Deket terus ya ngobrol santai gitu. Kalau untuk benar-benar gue mencintai cewek susah. Karena gue pernah di titik terendah di mana gini ceritanya. Gue pacaran 3 tahun. Udah SMA? Iya, dari SMP sampai kelas 3 SMK. Sewaktu gue mau kuliah, gue serius tuh. Gue mau lu mau gue tinggal kuliah, dan gue udah deket sama keluarganya gitu. Gue di situ jualan baju. Pokoknya gue pengen ngasilin duit sendiri untuk cewek gue gitu. Jualan baju terus, pokoknya yang ngasilin duit gue ambil, kecuali duit dari orang tua ya. Gue beliin emas.
Gua kasih tuh. Sekarang yang jadi tuntutan gue ke ceweknya gini, bilang ke orang tua lu, siap gak nungguin gue sampai lulus kuliah, sampai nikahin. Terus Gua kasih waktu seminggu kata gua, karena pacarannya lama bro gitu. Iya. udah cukup lah ya. Udah gitu jawabannya ya nggak bisa. Hah? Iya. Tuh kan. Ini nih yang bikin gua males bermain sama cinta. Iya. Semua temen yang gua tanya soal cinta nggak logis semua bro. Iya nggak bisa. Si Meeng gua tanya nggak logis banget. Nah terus iya nih gini nih, udah gitu gue bener-bener di situ dalam keadaan titik down, bingung udah mau ngapain, dan pada akhirnya gue lari ke uring-uringan. Galau ceritanya. Iya uring-uringan. Emang dibilang kalau misalkan orang yang broken home, orang menurut gue ngambil pelajarannya ini kayak broken home aja gitu. Maksudnya pelajaran kayak orang broken home tuh dia mencari pelari, mencari kesenangan demi menutupi kesedihan. Oh sih. Iya. Diri ya. Dan gue dapat pelajarannya di situ. Makanya sampai sekarang ya begitulah gitu. Kalau dibilang gue cowok pemberani, cowok ini itu menurut gue kurang gitu. Dan emang gue nggak berani. Kalau nekat nih bisa nggak? Kalau nekat, gue dan banyak perhitungan dan gue orangnya banyak perhitungan. Kalau misalkan nekat dalam artian ya itu juga nekat udah dihitungin gitu, resikonya apa aja udah dihitungin, cuma ya resiko baru sekarang nggak mengancam psikologis gue mah nggak apa-apa, sikat aja gitu. Kalau misalkan mengancam psikologis gue kan setiap orang ada kelemahannya dalam psikologisnya kan, gitu. Kali ini loh, dua orang datang yang bikin soal cerita ngakuin cerita cinta di podcast ini. Meeng sama lu doang. Malu aja. Gue baru tahu loh, Mi. Lu bakal ceritain kayak gini kan? Kayak banget kan? Kan jujur gue sama orangnya. Katanya harus jujur. Iya. Semua temen yang gue tanya soal pacaran gue kan gak logis. Emang dan gue gak bakal bisa ngerasain. Dan jangan sampai ya. Kalau ngobrolin cinta tuh capek bro. Bukan capek, tapi orang memang bisa dibilang buta mati rasa. Bukan mati rasa, dalam artian buta sebuta-butanya tuh emang benar gitu. Tingkat kasih, bukan tingkat psikologis orang itu tingkat paling atas tuh cinta tuh sama dengan gila. Cinta tuh sama dengan gila menurut gue gitu. Karena apa? Disebut gilanya apa? Tingkatan paling tinggi rasa kasih sayang itu cinta. Ketika orang cinta dia bakal lupa segalanya. Ya, ambil pelajaran sufi. Rata-rata orang yang dirinya sudah menjadi sufi dalam artian waliullah, kita pengaplikasinya terhadap agama nih, dia akan buta terhadap dunia. Begitupun orang yang mencintai orang gitu, dia akan buta terhadap segalanya. Begitupun dengan orang yang mencintai orang, dia bakal buta segalanya. Iya, mencintai orang tuh buta segalanya. Cuman gue belum ngerasain. Nah, dan kesalahan gue tuh itu mencintai seorang dengan benar-benar berlebihan. Overload bisa. Overload. Kalau misalkan diaplikasikan terhadap waliullah, overloadnya bagus. Iya. Cintanya terhadap Allah. Cuma ya ini mah ngobrolin urusan dunia, cewek kan dunia gitu kan. Iya. Itu kan tolol. Jadi lu ngaku bahwa kejadian tadi tolol. Iya, tolol banget. Iya. Kenapa sih gak logis terus soal cinta sebenarnya? Ya udah. Karena gue udah nutup diri gue 5 tahun gak pacaran, 6 tahun ini. Iya. Dan gak mau pacaran. Karena gue tahu yang bikin sakit pacaran tuh lebih ke adaptasi. Emang. Cocok kan itu nih, bukan ketemu langsung cocok. Kecocokan itu dibentuk, gue setuju nggak? Iya, dibentuk kalau kecocokan. Nah ini yang bikin gue nggak bisa. Nggak dulu deh waktunya buat kayak gitu. Iya, emang bener sih, beneran lu. Iya, emang beneran lu. Karena ya bisa. Teman-teman gue yang kayak gitu kadang suka jadi berubah loh, teman. Iya. Iya kan? Iya. Yang juga ngaku gue terlalu bucin kan. Iya. Gue ngapain pernah. Ya emang iya sih, bisa gue mau gimana aja.
Lanjut aja. Ya lanjut. Kalau titik bangkitnya pada saat kapan, mengapa, dan di mana? Titik bangkit gue saat kuliah. Baru-baru ini berarti? Baru-baru ini titik bangkit Pas awal, pas awal, karena kehidupan di pesantren mah flat iya, kehidupan di pesantren tuh. Jadi kehidupan orang-orang di pesantren tuh ngaji, mahabbah terhadap guru, udah segitu aja kehidupannya. Ngaji, mahabbah terhadap guru, udah. Kalau pesantren itu, kalau kata gue kesannya flat menurut diri gue gitu. Pesantren tuh pada masa gue 6 tahun gue pesantren. 6 tahun? Iya, karena gue terlalu lama di pesantren, bosan. Makanya Rasulullah nyuruh hijrah. Gitu. Kelamaan di suatu tempat itu nggak benar, nggak bakal bikin kita berkembang. Kelamaan di suatu tempat tuh, gitu. Menurut gue flat. Terus titik bangkit gue saat masuk kuliah, gue ngerasa di situ emang, oh ternyata dunia itu luas seperti ini gitu. Iya. Di situ gue mencoba buka pengalaman baru, dibilang buka lembaran baru, emang disebut buka lembaran baru itu emang bener-bener baru gitu. Awalnya gue tuh di sekolah termasuk orang yang bener-bener uringan. Apa nih? Uring-uringan tuh orang nggak jelas gitu. Oh, seenaknya. Iya, pelantap rente. Sampai sekarang kepala sekolah gue pun gak nyangka gue masuk UIN. Gak nyangka? Iya, karena kehidupan gue di sekolah tuh emang bener-bener gak jelas gitu. Semau gue. Terus apa yang bikin lu ngerasa kuliah jadi titik bangkit? Titik bangkit karena di situ gue bisa membangun pola pikir gue, bisa membangun nalar gue, bisa mencari pengalaman yang lebih luas, membuka relasi luas, dan bisa membuat planning A, B, C untuk kedepannya itu ya di kuliah. Jadi rebuild mental gitu. Hah? Jadi rebuild mental. Iya, mental. Ketika kuliah, tadinya gue sebelum kuliah gue mau kerja aja, kata gue. Udah nggak mau ngebebanin orang tua, udah males lah diem di rumah, gitu. Males diem di rumah. Angkatan berapa sih? Angkatan kemarin 2000 keluar sekolah langsung kuliah. Sama kayak gue. Iya sama. Nggak ada apa disebutnya? Nggak ada gap year. Iya. Gap year nggak ada. Tadinya gue juga sama nih mau kerja. Cuman tahu pas pulang sekolah SMA kelas 3 semester 2 lah ya. Ibu bilang, "Dek, mama udah daftarin kamu ke tempat bimbel. Mana mahal lagi tempat bimbelnya? Sialan. Mahal bro." Anjir, gue bilang, "Ma, kenapa enggak bilang udah besok kamu try out dah." Di situ gue ketemu guru matematika gue yang ngajarin ini loh matematika, ini loh filosofi matematikanya, ini loh penjabaran dalam hidupnya. Ini loh lu kalau mau kuliah di sini, ini loh kalau lu mau bener lebih terarah lagi mau kuliah silakan lu di sini. Jadi nggak ngepaksain gue. Jadi gue merasa wah kuliah kayaknya seru juga nih. Iya. Tadinya gue gak mau tadi. Cuman ya udahlah, alhamdulillah kuliah. Gue ketolak di berapa unit ya? 2. Kalau gue emang benar-benar dibilang cinta anjir. Sumpah. Kalau misalkan kan gue nggak mau kuliah tuh. Kamu kalau mau kuliah mau kemana? Pokoknya pengen di Bandung. Pengen di UIN. Ya udah di situ gue ikutan ujian UMPTKIN nggak masuk, ujian SBM nggak masuk, terus ujian SPAN PTKIN nggak masuk. Gue 4 ujian nggak masuk. Terakhir mandiri. Iya. Terakhir gue mandiri UMPTKIN, SBMPTN, SPAN PTKIN 3. Yang terakhir mandiri. Iya. Iya gue ikutan. Berarti puas banget dong kalau masuk ya? Iya puas banget makanya. Di situ kata gue kayak titik bangkit gue tuh di situ gitu. Anjir. Iya anjir. Gak nyangka gue kuliah. Nah di situ asalnya ya dari pokoknya kehidupan gue nggak jelas, nggak tertata gitu. Sampai sekarang pun belum sepenuhnya tertata gitu. Gue mencoba di situ dengan hal baru, dengan membuka lembaran baru, gaya hidup baru lah gitu. Di situ. Sekarang ke pertanyaan
yang bikin gua kagum gua kelas KPIC walaupun gua belum kenal semuanya pas awal-awal. Gua pernah nanya, gua ngajuin survei ke kelas. Lu nikah umur berapa? Pas SMA gua pernah nanya kayak gitu. Oh iya. Jawabannya pandra-pendek. Kalau udah kerja, kalau udah kaya, iya. kalau udah cantik glowing sebagainya. Iya. Kuliah di UIN, anak KPIC. Nah. 25. Gila 25. Sumpah, anak-anak banyak kayak gitu. Oh, gila 25. Kalau gue masih enggak 25, bukan 25, cuma ya Berapa? umuran 27, 28, 27. Ah, tembusnya ke 30 lu nih. Iya, mau ke 30. Iya. Tembusnya ke 30. Banyak yang meleset kayak gitu. Banyak yang meleset. Percaya ke gua. Hah? Percaya ke gua banyak yang meleset kayak gitu. Banyak yang meleset kayak gimana maksudnya? Targetnya 27 nikah nih. Oh iya. Ya ujungnya 30. Oh iya. Entah masalah ceweknya, entah masalah dia. Pokoknya gue tuh nggak bakal, tapi jangan jadi doa ya. Bisa juga dibilang jadi doa. Tujuannya gini, gue nggak bakal nikah sebelum orang tua gue enak. Oh I see. Sebelum kehidupan orang tua gue nyaman. Parameternya nyaman dalam artian gue bisa ngasih apa yang gue kasih. Mampu semuanya. Semampu gue gitu. Mah nyamannya seperti apa, nyamannya seperti apa. Pak, tujuan bapak hidup apa yang kurang, mah tujuan mah hidup apa aja yang belum gitu. Kalau kan orang tua tuh gini, dan hidup di dunia tuh cuma pengen lihat anaknya sukses naik haji. Nah itu segitu aja. Orang tua tuh nggak macem-macem. Kalau misalkan orang tua kalau misalkan udah semuanya itu aman, ya aman, mereka tinggal ibadah gitu. Contoh bapak gua dulu pekerja keras, ngobrolin tentang sosok ayah ya. Iya. Karena emang dikagumi gitu. Iya. Dia dulu bekerja keras untuk menghidupi 4 anaknya gitu kan. Iya. Yang pada akhirnya sisa 1 anak. Gua yang belum kawin, yang belum mempunyai kehidupan baru gitu. Di situ bapak gua berhenti kerja. Iya, berhenti usaha. Total. Enggak total sih, cuma ya enggak sepenuhnya, 70% lah. Lumayan ya. Asal tinggal bisa makan buat keluarga. Kan di rumah cuma 2 orang lagi, sama bapak gua. Iya, kakak di samping rumah udah bersuami. Kakak udah bersuami. Cewek. Iya. Jadi cuma bisa makan buat sehari-hari sama biayain anak kuliah gitu. Nggak ada keinginan lagi gue pengen ini, pengen itu gitu. Nggak ada. Pengen lihat anaknya sukses. Gitu doang. Dan gue harus membalikan, mah apa yang jadi apa nih? Mama yang kurang apa nih? Bapak yang kurang tujuan hidup apa nih? Kalau udah kelar ya udah. Enak kan. Baru gue bisa nikah. Baru nikah kalau orang tua udah bahagia jadi gitu. Iya, udah bahagia. Terus Gitu. mikirkan gitu. Dan kayaknya gue ngambil kayak gitu juga deh. Soalnya gue udah terlanjur janji ke ibu gue bakal beli mobil Pajero buat dia. Oh iya, bagus sih. Cuman nggak tahu nih, yang jadi beban tuh kalau gue nggak naik hajiin, karena rezeki kan walau alam nih. Iya. Gue bakal ngerasa bodoh banget, gue bakal ngerasa tolol banget, gue bakal ngerasa sehancur-hancurnya kalau ibu gue meninggal sebelum gue sukses. Nah itu gue takut nih, takut banget gue. Gak tahu sampai sekarang. Iya. Dan bisa dibilang gini nih. Kenapa tadi bilang titik terendah gue cewek gitu. Dan orang tua gue pun bilang ke gue apa? Kamu jangan dulu nikah sebelum diri kamu sukses. Oh. Gitu dah. Jadi sih ya. Jadi ada sinkronis antara orang tua dengan gue. Padahal kita tipikal gue sama orang tua tuh komunikasinya kurang baik. Kurang baik tuh ya Gak efektif lah ya. Gak efektif gitu. Gue nggak suka curhat ke orang tua, begitu kan orang tua nggak suka curhat ke gue gitu. Tapi di situ ada titik temu. Benang merah. Iya, benang merah. Gak nyangka ya. Kenapa gue susah nyari cewek ya? Karena omongan orang tua kayak gini. Oh. Iya. Gitu. Dan kenapa permasalahannya ke cewek? Karena permasalahan gue kan cewek. Iya. Kenapa permasalahannya gue tuh cewek gitu. Omongan orang tua gue seperti ini. Setiap gue dekat sama cewek gitu ya, kelihatan aja gue video callan sama cewek gitu kan, atau telepon. Bukan marahin ceweknya, tapi marahin guanya. Oh. Kalau ke ceweknya mah nggak apa-apa gitu. Iya. Iya. Iya, ceweknya nggak salah, lu yang salah. Iya. Kamu ngomongnya gini nih, jangan mau sama si Fahmi,
Si Fahmi mah orang gak punya duit. Si Fahmi mah orang susah, katanya ngapain pacaran sama si Fahmi. Dia gitu orang tuh. Sampai belak-belakan ke ceweknya. Iya. Ngapain mau sama Fahmi gitu. Cuma gua di situ nyoba ngejelasin gitu ya. Iya. Mama tuh bukan gak suka ke kamu, tapi gak suka ke saya. Kan kalau misalkan sekarang gua ngomong orang tua gak suka ke lu, emang orang tua gua mah suka ke ceweknya mah gitu. Maksudnya ya gak sukanya ke gua. Kan kalau cewek pikirannya, aduh gua dilarang pacaran ya sama cewek ini, sama cowok ini gitu. Sama orang tuanya dilarang. Bukan dilarang, cuma melarangnya bukan ke lu, cuma ke gua doang gitu. Gue malah waktu SMA kelas 2 kelas 3 gitu ya. Nah, Jadi motor gue beres dulu ceritanya. Gue ya canda-canda ke Babel ya. Walaupun gue tahu Babel belum tentu mampu. Pak ganti Matic dong biar bisa nge-grab. Dong ganti Ninja dong biar bisa kebut-kebutan. Dia jangan ngomongin motor dulu, ngomongin bawa cewek dulu ke sini. Kamu bonceng cewek aja belum mampu dan belum dapat. Di dalam hati mah ya. Lu ada aja kan dong. Saat itu apalagi cinta plus apa? hubungan sama orang tua, gue takut cewek gue gak punya hubungan baik sama orang tua gue. Itu sih katanya salah satunya. Klop sama gue belum tentu klop sama orang tua gue dong. Iya emang. Gue takut sih. Lanjutin nih ke pertanyaan ini ya. Sebutin 5 anak kelas yang lu kagumin. Bukan berarti semuanya gak dikagumin sama Fahmi ya. Cuma 5 aja yang kelihatan di mata Fahmi. Enggak, gue nggak bisa nyebutin. Jadi Demi sebutin 1 anak kelas yang paling lu kagumin. Mau cowok mau cewek, satu aja. Mau cowok mau cewek. Gue belum ngobrolin ceweknya dan belum disebut ceweknya nih. Gue nggak enak sama ceweknya. Ya makanya sebutin cewek dah. Jangan dulu, gue pengen balik lagi ke ngobrolin kelas nih. Ya jangan dulu beres. Serius. Gini nih. Menurut gue ceweknya, tipikal ceweknya tuh dia tuh sebenarnya semuanya pengen berekspresi di kelas. Cuma karena adanya karena merasa dia minoritas gitu kan, dia nggak enak mau ngobrol gitu, mau ngomong tuh nggak enak. Sebenarnya pada pengen ngomong, pengen aktif gitu kan, ngobrol kayak gini, cuma susah gitu karena malu, kebanyakan cowok gitu. Dan ngelihat gue cewek-ceweknya ya, meskipun nggak secara langsung suka ngobrol dan hal lain sebagainya, mereka punya potensi masing-masing. Mereka aktif di bidang keilmuannya, gue yakin itu gitu. Iya, gue percaya sih. Soalnya anak kelas cewek ada yang udah belajar bahasa Rusia. Siapa? Naila. Pusing bro, bahasa Rusia itu termasuk tersulit ke berapa? Nomor 1 di dunia kalau misalnya. Nah, kamu tuh sebenarnya dikagumi sama saya, Nah. Iya. Belum lagi yang suka doyan nulis cerpen, ada nih. Terus nulis buku. Lu pendekatan sama cewek apa pelan-pelan? Cewek emang gak kayak cowok pendekatannya bro. Jadi ngalir pelan-pelan gitu. Ini yang bikin males sih gitu yang pelan-pelannya kan. Iya. Cuman lu mestilah bisa lah, masa nggak bisa? Bisa. Emang agak susah sih. Enggak susah, bisa. Terus gue kagum sama cewek yang dari Padang tuh, tau gak sih? Siapa sih? Si Ninda. Iya jauh-jauh tuh belajar di UIN doang. Nin diomongin sama Dadan nih, Nin. Iya. Anak cowoknya deh. Sebutin anak cewek 1 dong. Yang kagumin. Yang gua kagumin nih si Onai. Mana? Karena bahasa Rusia tadi. Enggak bahasa Rusia. Kenapa? Ya ada spesial dari Onai, enggak tahu kenapa. Iya. Kalau cowoknya dah. Jangan susah, udah banyak yang milih. Iya, Husna. Emang si Husna sih. Enggak, Dan kalau gue kenapa nggak bisa bilang, karena yang ngobrolin yang terbaik atau yang enggak itu nantinya ada, bukan, meskipun di slow juga santai gitu. Nyebutin nama itu seolah-olah kita menspesifikasikan orang. Dan ya gimana? Jadi lu nggak berani nyebutin 1 orang yang paling lu kagumin di kelas karena takutnya bikin sekat. iya, takutnya bikin sekat, dan lu tuh orangnya takutan gitu sih. Menurut gua semuanya spesial. KPIC itu nggak ada yang lu rendah gitu, lu seperti ini. Setiap orang di KPIC tuh mempunyai potensi diri besar masing-masing. Pipo planter main pucanya jago. Lu jangan salah, Iya Pipo kan? tuh ngobrolin politiknya gila lu. Iya, gua jujur belajar politik dari dia. Sekali ngomongin politik global. Iya. Sebenarnya bacotan dia nggak jelas kalau misalkan
bukan ada makna, jelas sebenarnya. Cuma kita yang harus mencari tahu maknanya itu sendiri. Sebenarnya luas omongan si Piko tuh gitu. Kayak ngomongin gak jelasin itu sebenarnya omongannya luas. Si Piko tuh emang orang pintar kadang suka susah dengerin. nah itu Serius. Nikola Tesla pendiam. Jarang ngomong sama orang Nikola Tesla. Nikola Tesla. Siapa tuh? Anjir, nggak usah. Masa nggak tahu Mi? Nggak tahu. Temennya Alfa Edison lah gitu deh. Oh iya benar sih. Gitu. Apa lagi? Pipo pelanta-pelantre bagus pemikiran. Iya. Gue sempet podcast sama dia dan persepsi sosialnya, gue nggak nyangka persepsi sosialnya bakal banyak yang sama gue. Bakal nyeret ke tingkat ekstremis tentunya. Ekstremis. Maksudnya ekstremis itu bukan ekstremis gini nih. Jadi ada persepsi sosial yang kelihatannya benar padahal nggak benar. Contoh, ada meme jokes yang sebenarnya nggak berasal dari filmnya, yang nyebutin sebenarnya orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Iya. Orang baik kalau disakiti memaafkan kan ya. Gua sama Pipo gak setuju. Banyak hal yang gak setuju lah tentang persepsi sosial. Terus kalau ngomongin olahraga mesti hebat. Enggak gue penolak. Aman. Iya. Lanjut nih. Iya sok. Jadi sampai di mana sih? Sampai ngobrolin anak kelas. Iya. Si Pipo pelantara politiknya bagus. Terusnya udah gak usah tanya lagi. Iya. Aidil diam-diam ketua organisasi. Iya. Gue curiga si Aidil bakal jadi pejabat nih. Bisa dibilang sih ya. Muka-mukanya bakal pejabat sialan tau gak? Wah anjir pejabat ini. Terus sih siapa lagi? Adlan diam-diam organisasinya sama Dia keislaman. Bagus. Iya, teknologi keislamannya dia bagus ya. Yaudah deh, kesan sama pesan terakhir buat anak kelas deh. Pesan terakhir pesan sama anak kelas apa ya, maafin gua gitu sih. Selain itu Iya, pesan-pesan satu, maafin gua. Terus apa lagi ya, bingung gua, banyak salahnya kan anak kelas. Iya, banyak salahnya dalam artian gua tuh merasa kurang. Gue minta maaf aja ke anak kelas kalau misalkan ya gue kurang dalam sebagai yang memimpin gitu, karena menurut gue memimpin itu berat bro, meskipun kelas madu bisa tuh. iya dihisap. Kalau ngobrolin kepemimpinan mah gila, serem gitu. Kalau misalkan ada kata-kata gue bercanda yang berlebihan ya maafin gitu. Iya itu doang. Kalau buat Pak dosen deh, semuanya pesan-pesan buat lu Pak dosen, buat Pak dosen dari lu deh. Semuanya ya, bukan satu dosen doang nih ya. Oh Pak dosen ya. Kalau buat guru sama dosen apa ya, beda sih menurut dosen tuh beda-beda kan. Jadi apa pesan-pesannya? Say thank you mungkin. Yang bener aja lah jadi dosen. Iya. Jadi dosen tuh yang bener, segitu aja. Udah itu doang. Iya. Oke, Karena orang yang udah ngerasa bener tuh dan dia nggak bakal ngebenerin dirinya gitu. Orang yang ngerasa bener tuh ya gue bener gitu. Ketika ada yang mengkritik ataupun apa, dia nggak bakal nerima. Karena udah congkak. Iya, karena ngerasa gue dosen, gue bener gitu. Dan maksudnya tuh yang bener aja lu jadi dosen. Itu buat diri gue juga. Itu buat diri lu juga ya. Awas jangan dipotong buat yang ngambil kalimat ini tadi dari Fahmi. Kita ambil konteksnya, bukan teksnya doang ya. Iya. Biar Taufiq Hidayah, thank you semuanya. Ya. Itu doang nih, gak ada Ya pesan terakhir lagi. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim